Halo Kak Tami, halo Mbak Mona. Hai dong, hai Tami. Selamat datang di Reinstate Jakarta. Hari ini kita jadi ada di Artist Session with Utami Atasya Isi yang akan membahas tentang karyanya Utami di Magelang. Apa namanya? Borobudur Temple Magelang. Nanti kita akan menuju ke sana ya, Mbak Mona dan Utami. Tapi sebelumnya mungkin Mbak Mona bisa ngejelasin dulu tentang Reinstate Jakarta seperti apa. Silakan Mbak Mona. Oke. Jadi, Reinstate Jakarta tuh kita punya 5 realm kan. Sebenarnya Reinstate Indonesia, cuma karena di Distant Gallery semuanya pakai nama kota, we decide to use, untuk gunain kata kota juga. Terus, ketika diminta untuk bikin program Jakarta ini, kepikiran apa sih yang relate sama masalah-masalah yang ada sekarang dan ke depan, gitu kan. Oh ternyata sebenarnya problem di, apa ya, heritage kita itu kan menyebabkan kita dianggap kayak negara berkembang kan, Iya. gitu loh. Padahal sebenarnya kalau dikemas dengan benar gitu kan, sebenarnya itu jadi kekuatan kita, Hmm. gitu. Makanya diversity kita yang super apa, bahasa, kebudayaan dan segala macam tuh kan dari awal gue bilang itu kekuatan dan kelemahan kita in this challenge lah, bukan Ya. kelemahan ya, challenge ya kita. Gimana sih membahasakan dengan bahasa yang dimengerti banyak pihak at least gitu. Apa, nah terus ketika ada ide, oke kita bikin apa ya, kita pilih kayak realm gitu Hmm. kan, ada 5. Kenapa kita pilih yang kayak cagar budaya, ada tempat-tempat yang famous lah ya, terkenal lah di Indonesia, misalnya Monas gitu kan, terus, apa, Borobudur. Terus aku pikir, aduh apa ya, oh Bali lah, Bali orang tahu. Hmm. Tapi mencoba untuk keluar Jawa, karena kan kita kadang ngomongnya Jawa 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 lagi Ya. gitu ya. Terus padahal banyak banget, nah cuma kita berusaha untuk yang kita lumayan tahu, karena kalau misalnya kita ke ujung-ujung yang kita nggak terlalu tahu, takutnya salah interpretasi bisa Betul. Nah. bisa, ini ya kan harus perlu riset yang panjang gitu. Akhirnya kita milih Padang, apa, Jam Padang itu kan lumayan cukup terkenal banget, tapi nggak terlalu diomongin gitu Ah, kan. yes. Sama satunya lagi Tanah Toraja gitu. Jadi dengan aku anggap agak berbeda-bedalah, ininya ada rural, ada urban kisahnya gitu kan. Jadi, akhirnya itu, terus pemilihan senimannya sebenarnya milih senimannya dulu atau tempatnya dulu gitu kan, eee, itu kayaknya paralel sih gitu loh. Oke. Jadi, oh, nah ini sebenarnya kalau hari ini kan kita ngundang, seniman Kami. yang menjadi host lah ya, masing-masing kan Hmm. ada host-nya, apakah Hmm. grup, apakah satu artis, ataukah rombongan ya, kayak DAS ya, DAS Hmm. Project gitu. Jadi, mmm, yang menarik, Tami ini sudah sering bekerja sama dengan, aku gitu. Nah, yang sebenarnya kami waktu itu mau ngusung Spice lagi ya kan waktu itu. Tapi justru itu pertanyaan pertama sebelum kita lihat ya, kayak apa sih karyanya yang seru ini gitu. Itu, background-nya, kenapa lu ngerubah konsep ini, milih tema ini, jadinya menyesuaikan ke realm yang kita bikin. Padahal waktu itu kita, ya udah Spice aja nggak apa-apa, tiba-tiba kami bikin yang ada hubungannya justru dengan Borobudur, which is itu lebih Hmm. menarik ya menurut gue gitu. Tapi, oke sekarang aku, maksudnya kita pengen tahu gitu, Oke. background konsep penggantian Hmm. atau pemilihan tema ini. Oke deh. Nah, sebelum kita nanti ke Magelang, ke Borobudur Temple di Magelang, di realms-nya Katami, tapi aku mau ngejelasin dulu nih gimana cara-cara teman-teman yang mau masuk ke Reinstate Jakarta. Sebenarnya kita udah ada postingan di Instagram untuk kayak gimana caranya masuk atau akses Reinstate Jakarta. Mudah, gampang banget, jadi tinggal klik link yang ada di bio kita juga ada Linktree, jadi kita bisa langsung Linktree aja ya Mbak, nanti kita bisa masukin juga di situ. Terus klik linknya distant.gallery/reinstate, terus masukin nama, abis itu klik agree for privacy statement. Itu privacy statementnya
bisa dibaca juga. Jadi kalau misalnya kamu aware sama privacy statement, jadi bisa dibaca dulu. Terus tinggal klik, abis itu klik enter dan langsung udah masuk di reinstate gitu. Jadi langsung bisa explore aja. Jadi ada tipsnya juga. Di sebelah kiri atas tuh sebenarnya ada maps yang kalian bisa pilih. Jadi kalau kamu mau ke Realms Padang, kalau mau ke Realms Bali, mau Realms Magelang atau Jakarta atau Tanah Toraja, tinggal klik aja realms-realms yang ada di kiri atas di maps itu, langsung otomatis kamu langsung direct ke masing-masing realms yang kamu klik gitu. Nah, pastinya untuk masuk ke Reinstate Jakarta ini, usahakan kalian pakai browser Chrome karena nanti ada untuk menunjukkan wajah dan suara, nanti ada notification untuk kayak allow kamera dan mikrofon. Kalau nggak bisa nanti bisa Google juga. Dan kita juga udah sematkan link caranya juga, gimana caranya kalau misalnya kalau susah untuk kayak allow kamera dan mikrofon. Terus, nah, e-cursor ini kalau 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 kita ini kan sebagai speakers ya. Kalau speakers emang kayak automatically kayak kelihatan gede. Nah, kalau buat guest, buat tamu atau kayak buat pengunjung yang eh datang, atau pas awal emang kelihatannya cuman telur warna-warni aja nih kayak muter-muter gitu, tapi kalian bisa ngedeketin beberapa description box yang ada di masing-masing realms dan kalian Ini bisa ada ngelihat. Cislin. Iya. Sorry. Dan kalian bisa ngelihat langsung wajah kalian, bahkan kalau kalian ngedeketin kursor kalian ke beberapa pengunjung yang lain, kalian juga udah bisa langsung komunikasi langsung, bisa langsung keluar suaranya dan kayak bisa langsung saling menyapa di situ. Gitu aja sih caranya dari Reinstate Jakarta, semoga memudahkan. Kalau nggak memudahkan bisa langsung lihat di Instagram kita di feed how to enter steps and tricks Reinstate Jakarta. Sekarang kita langsung ke Magelang kali ya, Mbak Mona. Oke. Mbak Mona kan keluar dulu bentar kayaknya. Ya, sorry tadi gua jawab ada pengunjung gitu kan. Gue bilang karena kalau pengunjung setauku kalau kita kan pindah-pindah tempat karena as a speaker bisa ya kedengeran suaranya. Betul, Tapi kalau pengunjung betul, enggak ya gitu. Itu memang yang betul. takes time to Kalau pengunjung ya. tetap bisa kelihatan mukanya, tapi harus ngedeketin description box Betul yang di ada di setiap realm. bola-bolanya. Tuh. Heeh. Nah, tipsnya nih, kalau misalnya kamu lagi datang, tapi ada pengunjung lain, kamu bisa ngedeketin Heeh. kursornya, dan kayak itu otomatis ngeliatin wajah kamu dan kayak bisa langsung berdiskusi atau kayak bisa nyapa gitu di satu lingkaran gitu nanti ada. Sebenarnya logika Gitu. banget ya. Karena kalau orang kan kalau mau ngomong harus deket ya. Kalau enggak masa Hmm. teriak-teriak gitu ya. Bener-bener. Jadi emang desain galeri ini cukup menarik ya menurut aku ya. Iya, Jadi kayak kalau kayak udah tahu. bener-bener virtualnya kerasa gitu. Iya, Jadi iya. kalau mau ngobrol kita nyamperin dulu Iya, orangnya iya. gitu. Seru, seru. Oke, oke. Sekarang kita kan dari tadi ngomong terus Bisa ya, Dam. langsung. Kita biarin Tami yang nerangin ya. Kita ke Magelang, Tami nerangin itu, terus kita mungkin coba lihat ya karyanya, terus nanti Yes. kita ngobrol lagi gitu ya. Kita pindah ke Magelang ya. Tam. Oke. Ya, Ya, piye Tam? Gimana? Jadi kenapa backgroundnya itu akhirnya milih not from hometown? kalau yang sebelumnya Spice itu kan Mbak, Heeh. itu kan juga sebenarnya deket sama keseharian aku. Tapi yang paling deket sama keseharian aku tuh setelah aku pikir-pikir dan aku sadari ternyata ya hometownku sendiri gitu, Borobudur gitu. Yang lebih intim karena aku lahir di Magelang, terus aku umur tumbuh kembangnya juga di sini. Tapi kemudian pas tahun 2014 sampai 2020 itu kan aku ke Jogja berkuliah. Terus aku pulang ke Magelang ke Borobudur itu tuh paling cuma seminggu sekali, ya pas bulan 2 kali gitu doang. Terus habis itu pas pandemi itu kan balik ke sini. Balik ke sini sebelum itu aku nggak menyadari ada perubahan di Borobudur gitu. Oke. Terus pas udah balik ke sini lagi, terus mulai tinggal di sini lagi, tiap hari nemuin orang-orang Borobudur, tiap hari ke pasar, tiap hari jalan-jalan kemana, terus kayak ngerasain oh ternyata kok beda banget ya dari dulu ya. Dan yang paling aku rasain bedanya itu kayak jalanannya itu.
Oh. Ada yang diperlebar atau ada yang ditambahin atau ada yang Hmm. diperbaiki. Jadi hal-hal kecil itu tuh mungkin buat orang lain yang nggak tinggal di Borobudur itu nggak sadar gitu loh. Iya. Mungkin bagi orang kayak turis lokal ataupun asing gitu kan, mereka tujuannya ke candi gitu. Jadi nggak ngelihat. Sedangkan aku yang tumbuh berkembang di sini yang kemudian tadinya merantau terus balik lagi tuh jadi ngerasain beda banget gitu loh jalannya sama Iya, iklimnya posisi. juga. Itu Oke. sih Mbak. Oke, so kita mungkin lihat dulu kali ya karyanya kayak apa biar kebayang Bener. gitu ya. Heeh. Iki aku geser. Gesernya gimana ya Dam ini kok aduh. Oke. Nggak apa-apa, langsung Nah di play nih, aja, Mbak. aku play aja ya. Tepuk tangan. Mungkin bisa terangin dikit ya Tam, apakah itu mengambil yang karya yang kita lihat itu secara grafiknya gitu ya, secara image-nya itu ngambil unsur-unsur Borobudur kah atau apa atau apa? Ya aku ngambil mapsnya Borobudur. Wow. Terus aku diin lagi sama aku ambil pergerakan iklim di Borobudur gitu, warna-warnanya gitu. Wow. Cool Iya. Tam. Terus pasti ya gue nebak yang nembang lu juga ya. Iya. Bagus. Kayak bener memukul kayak tepuk tangan ya wah gitu loh istilahnya. Aku tambahin unsur ada nembang-nembangnya soalnya kan emang karena aku orang Jawa juga, tinggal juga di Jawa, terus dari kecil juga udah familiar sama kesenian Jawa. Nah, Gitu Tam, sih. gua tuh bayangin ya karya ini tuh kayak karyanya Ryoji Ikeda yang dibikin 4 kali 20 atau 4 kali 10 meter gitu. Keren banget ya. Karena sebenarnya karya gini kan tergantung medium dan size-nya ya. Jadi magic banget gitu kan itu. Semoga ya kita bisa mewujudkan itu nanti gitu suatu saat gitu. Tam, gue tuh tadi di pertama waktu pengenalan soal reinstate itu kan gue sempet ngomong gitu kan soal heritage, future, soal global ini ya, scene ya, kenapa kita dianggap kayak kalau ngomongin heritage itu, oh
negara ketiga atau apa gitu. Sementara kalau misalnya I don't know like orang Swiss dengan bangganya kalau pas hari-hari tertentu akan pakai pakaian tradisionalnya, ngelakuin banyak hal yang tradisional, tapi mereka nggak ada yang ngomongin wah itu desa, tapi malah keep the tradition gitu, yang kayak orang Jepang itu kan jadi tetap keren gitu kan. Menurut lo Mm. dalam konteks lo nih utopia apa utopianya apa ya, Borobudur yang ideal gitulah ya, yang harusnya tetap dilestarikan tapi di satu sisi juga apa ya, jadi sesuatu yang future gitu kan, yang idealnya kan. Itu menurut lo gimana? What should Borobudur in Idealnya, position? idealnya Borobudur gitu. Ya, in this context ya gitu. Karena kan tadi kamu ngomongin perubahan iklim, ini gitu kan. Kan kalau aku nangkep bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang positif gitu. You playing netral yang aku tangkap gitu kan. Nah, tapi pasti kan lu punya harapan ya gitu dengan semua keresahan artis itu kan, pakai simbol-simbol dan seterusnya tuh gimana sih gitu utopianya si Borobudur ini sendiri, utopianya gitu menurut lo. Kan boleh ngayal Hmm. sebebas-bebasnya ya kita ya gitu loh, semoga Hmm, terjadi. apa ya? Mungkin hmm, karena adanya pandemi itu sih Mbak, kan jadi orang-orang tuh nggak bisa naik ke candi lagi sekarang. Jadi kurang bisa mengenal lebih ke Candi Borobudur gitu loh. Tapi bukannya itu dilakukan untuk preserve gitu ya, untuk apa malah merawat ya, malah apa supaya Pada nggak akhirnya turun jadi alasan katanya. sih. Hah? Pada akhirnya jadi alasannya itu. Tapi kan sebelum pandemi Hmm. boleh orang-orang buat naik ke candi. Hmm. Yang disayangkan sih itu sebenarnya sih Mbak. Dan kayak apa ya? Untuk mengenalkan Candi Borobudur itu sendiri itu jadi menurutku buat sekarang jadi makin sulit aja. Bukannya kemarin Untuk ada event super besar yang kita nggak usah sebut nama ya, takut menyinggung pihak-pihak. Itu kan di sana ya, itu bukannya salah satu ide untuk mengenalkan Borobudur lebih lagi, Tam? tapi buatku sendiri sih ya emang jadi apa ya? Jadi positifnya emang jadi tambah ikonik gitu Candi Borobudur gitu. Cuman ya udah nggak terus kayak di candi kan ada relief-relief gitu kan Mbak. Itunya jadi orang apa ya, karena nggak bisa naik candi itu jadi nggak bisa ngeliat detail, terus jadi nggak tertarik gitu. Itu di situ tuh nyeritain apa sih, tapi kan ketika kita bisa naik ke candi terus ngeliat reliefnya langsung gitu kan pasti orang bertanya kan, misalnya ini reliefnya kayak gini, ada kerbau sama orang gini, ini ceritanya apa ya, terus ketika itu kan ada orang yang menggait menceritakan. Iya sih. Itu tapi sekarang udah iya mungkin bisa secara langsung kayaknya, tapi kan kita bisa secara langsung lihat reliefnya itu kan, itu yang disayangkan sih. Mungkin ini pertanyaanku terakhir nih, ada hubungannya, nggak tahu apa benar terakhir atau nanti kalau lu jawab ada pertanyaan lain gitu ya. Apakah digital gitu ya, apakah digital atau teknologi itu membantu gitu loh perkembangan, misalnya tadi kan lu ngomong itu gue langsung kepikir wah lucu kalau bikin kayak virtual tour atau 3D atau apa, jadi orang tetap ngelihat relief-relief itu meskipun nggak naik gitu kan, itu sangat dimungkinkan ya. Cuma sayangnya aku lihat banyak orang ngelakuinnya lebih ke gimmicks ya, ke apa, artificial lah apa yang dilakukan gitu aku lihat. Nah, kalau lu sendiri yang ada di situ kan sebenarnya kamu tahu problem masyarakat di sana, apa landscape-nya dan seterusnya. Nah, menurut kamu apakah teknologi, karena kan kamu juga di dua dunia ya, maksudnya kamu apa banyak membuat karya seni klasik, cuma juga melakukan apa ya, eksplorasi lah dengan teknologi. Nah, kalau lu tuh seberapa besar sih pengaruhnya digital atau teknologi membantu apa ya, preserve heritage lah istilahnya? Sangat membantu sih untuk zaman now gitu Mbak. Kan sekarang apa
ya internet Hmm. apa-apa online gitu kan. Terus dengan adanya misal campaign online tentang relief Borobudur, ceritanya gimana-gimana gitu tuh bakal lebih membantu untuk orang-orang bisa tahu, lebih kenal sama Candi Borobudur itu sendiri sih. Cuman kan yang setahu sih belum ada ya. Jadi kalau Mulai dong, Tam. Bisa banget Nanti ya kita kalau bantu misalnya. deh, langsung gitu. Jualan langsung kita. Pokoknya idenya adalah siapapun yang melakukan, tapi kalau dari aku sih kayak kebayang kalau misalkan kita bisa virtual visit di Candi Borobudur dengan relief yang cukup detail, ke scan dengan I don't know, kayak teknologi kayak LiDAR atau kayak lain-lainnya gitu, yang benar-benar bisa nge-scan relief dan bisa ke cetak 3D di virtual. Terus kita bisa kayak kalau di Borobudur tuh kan ada step-stepnya ya, ada kayak arupa datu, terus ada apa gitu. Nah, terus kita bisa bahkan kayak kalau misalkan ya kebayang aja sih kalau misalnya masuk ke virtual visit di Borobudur, terus bisa ngeliatin step by step, bahkan kayak kalau kita klik ya kayak virtual exhibition yang kita zaman sekarang lah Mbak. Jadi kayak itu bisa lebih memudahkan orang kalau misalkan sekarang kalau yang aslinya kita masih belum bisa untuk kunjung gitu sih. Siapapun yang membuat, aku dukung, aku suka. Lebih baik kalau kita ya. Jadi ya ini kan sebenarnya hanya apa ya 15 menit atau 20 setengah jam obrolan yang semoga bisa jadi awareness lah buat siapapun yang dengerin gitu. Masih banyak problem yang dilihat hanya dari sisi luar gitu, nggak ngulik, karena kebanyakan orang tuh nggak langsung nanya ke yang tinggal di situ atau apa aktivis yang di situ, tapi sibuk-sibuk membikin untuk the glory of themselves maybe, atau golongan tertentu untuk ke ini, tapi mereka hanya menggunakan Borobudur mungkin sebagai alat ya untuk keterkenalan atau ke apa ya, sesuatu yang mereka bikin, tapi nggak berusaha nyari solusi untuk Borobudurnya juga. Mungkin apa, dengan lu lebih bersuara seperti ini walaupun dengan cara-cara yang apa ya, modest gitu ya istilahnya, tapi semoga lebih didengar orang gitu. Subtitle nanti bahasa Inggris ya, Dam. Siap. Gitu. Oke, kita untuk obrolan ini thank you banget, Tam, sekali lagi buat karya lu. Thank you, Dam, dan thank you Listen Gallery buat nyediain platform ini untuk kita ngobrol-ngobrol. Semoga kita masih bisa ketemu-ketemu lagi dan seru-seruan lagi gitu. Dah.